Baik, kita lanjutkan dengan topik berikutnya yaitu jenis-jenis pewarisan. Secara umum ada 4 jenis pewarisan, tapi di Java hanya 3 jenis yang bisa diimplementasikan. Ya. Kita mulai dari jenis inheritance yang paling sederhana yaitu single inheritance, di mana ada sebuah kelas ya yang mewarisi kelas lainnya. Ya, misalkan contoh yang tadi kita buat kambing extends mamalia. Nah, diagramnya seperti ini ya. Sementara kalau kita coba konversi ke dalam bahasa pemrograman Java, bentuknya seperti ini. Kita punya sebuah kelas A, kemudian di kelas B kita akan gunakan keyword extends untuk mendapatkan warisan dari kelas A yang ada di atas ini. Kemudian tipe kedua adalah multi-level inheritance, di mana ada pewarisan berjenjang gitu ya. Jadi coba kita lihat di sini, kelas C itu mendapatkan warisan dari kelas B, sementara kelas B juga mendapatkan warisan dari kelas A. Jadi A itu adalah super kelas, B dia juga merupakan superkelas, tetapi dia juga subkelas dari A. Ya. Sementara C dia adalah sebuah subkelas yang subkelas dari B. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini public class A, kemudian di sini ada public class B extends A, dia merupakan subkelas dari A, sementara C merupakan subkelas dari B. Jadi seluruh atribut A, B itu diwarisi ke uh, kelas C. Ya, itu yang disebut dengan multi level inheritance. Sementara yang ketiga ya, hierarchical inheritance, ini yang kita contohkan, ada 2 subkelas yang mendapatkan warisan dari satu superkelas ya. Contohnya tadi ya, ada kambing, ada paus, ada mamalia. Ketiga kelas ini merupakan subkelas dari kelas mamalia ya. Ini disebut sebagai hierarchical inheritance ya. Yang berikutnya, dan ini adalah jenis inheritance yang tidak bisa diakomodir di Java ya, yaitu multiple inheritance, di mana satu subclass memiliki 2 superclass. Nah, ini tidak bisa di Java ya, tidak bisa di Java. Java tidak mensupport jenis inheritance yang seperti ini. Oke, hal lain yang kita perlu perhatikan ketika membuat atau mengimplementasikan konsep inheritance adalah pemahaman kita tentang access modifier. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang access modifier, merupakan satu konsep yang mengimplementasikan ya prinsip dari enkapsulasi. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah kelas yang bisa mewariskan atribut dan metodenya ke kelas lain, maka kita harus pastikan atribut dan method itu bukan private ya, bukan private. Jadi kalau kita punya private, itu hanya bisa dipakai di internal kelasnya saja, sementara di subkelasnya atau di luar kelasnya tidak bisa. Jadi pastikan modifier dari atribut, modifier dari method yang ingin kita wariskan itu uh, memiliki modifier selain private ya, bisa default, bisa protected, bisa public ya, seperti yang ada di table ini. Karena kalau private ya hanya di internal kelasnya saja. Nah, mungkin secara best practice kita bisa gunakan protected ya. Jadi hanya kepentingannya di internal untuk mewariskan ke kelas lain, kita bisa gunakan protected atau default ya. Seperti itu. Kemudian di dalam implementasinya, inheritance memungkinkan kita untuk menimpa definisi dari method yang ada di superclass. Nah, apa maksudnya? Misalkan ya, saya punya sebuah superclass hewan, di dalamnya ada method bersuara atau suara seperti yang ada di sini ya. Isinya apa? Hanya menampilkan teks hewan mengeluarkan suara. Ini
sebuah kelas yang saya sebut sebagai superkelasnya. Kemudian saya punya kelas yang kedua namanya anjing yang dia merupakan subkelas dari hewan ya, karena dia extends hewan. Otomatis sebenarnya method suara ini bisa digunakan di anjing. Tapi saya mau ubah nih definisinya. Isinya ya, isi dari method suaranya. Jadi saya tidak mau menampilkan teks ini, tapi teks yang lain. Nah, kita bisa timpa ya. Di sini ada anotasi atau tanda ya bahwa method suara ini di override, ditimpa dari method parentnya, dari superclassnya. Sehingga di sini kita bisa buat versinya anjing dari method bersuara, method suara, isinya seperti ini ya. Nanti di kelas lain kita juga bisa timpa lagi. Misalkan tadi ada kambing, ada kucing ya. Kita punya mengembek sama mengeong. Nah, kita mungkin hapus aja method mengembek dan mengeongnya kita ganti dengan bersuara ya. Jadi ketika objek kambing memanggil method bersuara, yang muncul embek. Tapi kalau kucing ya memanggil method bersuara, yang muncul adalah meong ya. Nah, itu yang manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengoverride ya dari method yang ada di superclassnya ya. Kemudian kalau seandainya kita ingin mengakses ya atribut, kemudian mengakses konstruktor dari superclass, maka kita bisa gunakan keyword super ya. Jadi kalau di sini misalkan saya punya tadi ya, ada kelas hewan, ada string atribut nama, ada konstruktor yang ini konstruktornya ya dengan argumen nama, kemudian ada method void ya. Kalau seandainya saya mau panggil ya konstruktor yang ini nih, konstruktor hewan ini ya, saya bisa memanggilnya dengan menggunakan kata super. Jadi super ini sebenarnya merefer kepada si hewan ya, ini adalah super kelasnya. Anjing adalah hewan, jadi super ini sebenarnya dia sedang memanggil ya. Kalau kita coba substitusi super dengan hewan, hewan kurung nama itu sebenarnya berasosiasi dengan konstruktor yang ini ya. Atau kalau saya panggil super titik info, berarti ini adalah kelas hewan ya. Hewan titik info, berarti kan method yang ini ya. Nah, ini adalah keyword yang bisa kita gunakan untuk merujuk ke kelas induk ya, superclass langsung dari subclassnya. Jadi kita bisa panggil konstruktornya, kita bisa panggil atributnya, kita bisa panggil methodnya dengan cara yang ada di sini ya. Nah, kemudian ini yang penting juga yang harus teman-teman pahami, yaitu rantai konstruktor. Jadi kalau kita punya sebuah superclass tadi ya, hewan, kemudian kita punya kelas lain mamalia yang mengextend hewan, berarti mamalia merupakan subclass dari hewan. Kemudian kita punya kambing yang mengextend mamalia ya, berarti ini bentuk relasi kelasnya adalah multi level ya, multi level inheritance. Jadi hewan ke mamalia, mamalia ke kambing. Dan kalau kita coba perhatikan di sini, masing-masing kelas ini punya punya konstruktor ya. Ada hewan, konstruktornya seperti ini, mamalia, konstruktornya seperti ini ya, kambing, konstruktornya seperti ini. Dan pada saat kita membuat objek kambing ya, maka dia akan menjalankan seluruh konstruktor dari parentnya secara berjenjang. Dimulai dari yang paling atas ya. Jadi kalau yang paling atas, siapa yang paling super di sini? Hewan ya. Hewan paling paling atas. Jadi dia akan menjalankan konstruktor hewan terlebih dahulu. Selesai itu dia akan menjalankan konstruktor dari kelas mamalia, baru dia menjalankan konstruktor di dirinya sendiri, sehingga ketika kita jalankan akan muncul tulisan seperti ini, ada hewan, mamalia, kambing, karena hewan ini yang ini ya, hewan, mamalia, kambing ya. Nah, ini kita sebut sebagai rantai konstruktor atau constructor chain ya. Pemanggilan konstruktor secara default ya di multi level inheritance seperti ini ya. Nah,
Tadi ya, kita coba lihat keuntungannya pewarisan, penggunaan kembali ya, ini salah satu manfaatnya, mudah dipelihara, gampang di extend ya, scale up, kemudian polimorfisme di sini misalkan tadi ya, metode bersuara itu nama metodenya sama tapi perilakunya bisa berbeda-beda. Kalau teman-teman ingat tadi pada saat kita membahas tentang penimpaan method atau method overriding ya. Kemudian kerugiannya tadi ya, karena dia sangat relasi kelas super kelasnya sangat kuat ya, jadi couplingnya itu kuat sehingga kita tidak terlalu fleksibel dalam membangun relasi antar kelasnya ya. Kemudian kompleks ya, kemudian agak fragile ya. Jadi perubahan di superclass itu memungkinkan mungkin secara tidak sengaja mempengaruhi subclass ya. Ini karena tadi ya dia punya coupling yang kuat, punya relasi yang kuat antara kelas dan superclass.